Salam dan bahagia. Selamat datang di modul 1.1. Tugas 1.1.A.6 Demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, saya Eka Suwaryani Agustina, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pendidikan yang berpihak pada murid berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar kita dapat memahami ide atau gagasan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Konsep pembahasan pada video kali ini meliputi 1. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Alasan kontekstual tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 3. Hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 4. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk yang pertama, akan kita bahas tentang dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun atau among. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seorang guru bisa diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam padi. Seorang petani misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat irodrat padi. Misalnya, ia tidak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya sebagai tanaman jagung. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti hanya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Memang benar, ia dapat memperbaiki keadaan padi yang ditanam. Bahkan, ia dapat juga menghasilkan tanaman padi itu lebih besar dari tanaman yang tidak dipelihara. Tetapi mengganti kodrat padi itu tetap mustahil. Demikianlah pendidikan itu, walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Segala perubahan yang terjadi pada murid berhubungan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpihak pada murid, menuntun sesuai kodratnya
memahami karakter murid dan tujuan pengajaran. Pembelajaran harus disampaikan dengan memperhatikan karakteristik murid dan mendorong murid untuk dapat terbuka dan beradaptasi dengan perkembangan zaman agar mereka siap sebagai manusia dan bagian dari masyarakat. Pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar memperbaiki lakunya bukan dasarnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah trilogi pendidikan. Seorang guru harus mampu menjadi seorang teladan yang baik, mampu menjadi penyemangat dan motivator yang handal, dan mampu menjadi pendorong dan pemicu yang profesional. Lebih sering kita kenal dengan Ing Ngarso Suntulodo, Ing Matyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Dengan trilogi pendidikan ini, maka seorang anak bisa selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Asas Trikon yang dilambangkan sebagai sistem tata surya. Menurut Sahril tahun 2018, murid digambarkan sebagai planet yang mengorbit pada matahari, simbol nilai kemanusiaan dalam garisnya masing-masing. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda, namun tak pernah berhenti bergerak. Pengaruh-pengaruh dari luar hendaknya tetap dipilah mana yang sesuai dengan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Diperlukan prinsip-prinsip dalam melakukan perubahan. Ki Hajar Dewantara menyebutnya dengan asas Trikon, kontinu, konvergen, konsentris. Kontinu, kemajuan kebudayaan merupakan keharusan yang lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri. Konvergen, kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan kemanusiaan. Konsentris, kebudayaan harus mempunyai karakter dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia. Maka dengan menggunakan asas Trikon sebagai prinsip melakukan perubahan, kebudayaan bangsa Indonesia tidak akan tertinggal dan memiliki karakter serta ciri khas. Alasan kontekstual tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan kondisi saat ini dan yang akan datang. Ki Hajar Dewantara merupakan bapak pendidikan Indonesia yang pemikirannya masih relevan hingga saat ini. Di era modern yang penuh dengan perubahan dan tantangan, pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat menjadi pedoman untuk membangun pendidikan yang bermutu dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikut beberapa alasan kontekstual tentang pentingnya penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di era modern, membangun generasi merdeka yang berkarakter. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang Tutwuri Handayani menekankan peran guru sebagai pembimbing yang mengantarkan murid menuju kemerdekaan belajar. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional untuk membangun generasi yang merdeka belajar dan berkarakter, mengembangkan potensi diri setiap murid. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa setiap murid memiliki potensi yang unik dan perlu dikembangkan. Pemikirannya tentang kodrat alam dan among system mendorong guru untuk memahami kebutuhan dan bakat setiap murid, serta menyediakan ruang belajar yang merangsang mereka untuk berkembang secara optimal. Memperkuat pendidikan berbasis budaya. Ki Hajar Dewantara menaruh perhatian besar pada pendidikan yang berakar pada budaya bangsa.
Pemikirannya tentang kebudayaan dan kemerdekaan batin menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai budaya dan budi pekerti luhur kepada murid. Hal ini penting untuk membangun generasi yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan. Era modern menghadirkan berbagai tantangan baru dalam dunia pendidikan, seperti pesatnya perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berkemajuan dan pendidikan untuk kehidupan dapat menjadi pedoman untuk menjawab tantangan tersebut dan mempersiapkan murid untuk masa depan yang lebih gemilang. Memperkuat peran guru. Ki Hajar Dewantara menempatkan guru sebagai pilar utama dalam pendidikan. Pemikirannya tentang guru bangsa dan pamong menekankan pentingnya peran guru sebagai pembimbing, motivator, dan inspirator bagi murid. Di era modern, peran guru semakin penting untuk mengantarkan murid menuju kemerdekaan belajar dan menjadi generasi yang berkualitas. Kami telah menerapkan kegiatan-kegiatan yang mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya terdapat program ekstrakurikuler, program kegiatan pembiasaan, pembelajaran yang berpusat pada murid, pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid tidaklah mudah. Terdapat tantangan yang harus dihadapi, di antaranya rendahnya minat dan motivasi murid. Guru belum memahami secara menyeluruh pemikiran Ki Hajar Dewantara. Solusinya adalah menerapkan metode atau model pembelajaran yang variatif. Guru meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti berbagai pelatihan luring maupun daring. Selalu memberikan teladan terbaik kepada murid. Akhir kata, jadilah guru yang menuntun, memberikan teladan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.